Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tanah utama di Indonesia. Dari kelompok 5 ini beranggotakan Putri Dwi Tami dengan NIM 002, selanjutnya Nabila Zanubah Rahman dengan NIM 069, selanjutnya Kelvin Septianur Arif saya sendiri dengan NIM 102, dan terakhir yaitu Desi Farah Wardana dengan NIM 114. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Dipersilakan. Klasifikasi tanah adalah ilmu yang berhubungan dengan kategorisasi tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing jenis tanah. Klasifikasi tanah merupakan sebuah subjek yang dinamis yang mempelajari struktur-struktur dari sebuah sistem klasifikasi tanah. Definisi dari kelas-kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah, kriteria yang menentukan penggolongan tanah, hingga penerapannya di lapangan. Tujuan dari klasifikasi tanah sendiri itu adalah mengorganisasi pengetahuan tentang tanah, mengetahui hubungan antara tanah yang satu dengan yang lain, memudahkan mengingat sifat-sifat tanah, mengelompokkan tanah untuk tujuan-tujuan praktis, serta membantu pengumpulan pengetahuan tanah pada masa lalu dan yang baru pada masa kini. Sistem klasifikasi tanah yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada Soil Taxonomy WISDA, United States of Department Agriculture. Terdapat 6 kategori, yaitu ada ordo. Ordo, faktor pembeda adalah ada tidaknya horizon penciri dan jenis atau sifat dari horizon penciri tersebut. Yang kedua, subordo. Faktor pembeda adalah keseragaman genetik. Yang ketiga, grid group. Faktor pembeda adalah keasaman jenis, tingkat perkembangan, dan susunan horizon, KB, regim, suhu, dan kelembapan. Yang keempat, subgroup. Faktor pembeda adalah sifat inti grid group, sifat peralihan ke grid group, ordo atau subordo lain, dan sifat peralihan ke bukan tanah. Yang kelima, family. Faktor pembeda adalah sifat penting untuk pertanian atau keteknikan, sebaran ukuran butir, susunan mineral, dan regim temperatur kedalaman 50 cm. Yang keenam, seri. Faktor pembeda adalah jenis dan susunan horizon, warna, tekstur, struktur, konsistensi, reaksi tanah per horizon, sifat kimia, dan mineral. Yang kedua ada FAO UNESCO. Terdapat 2 kategori, yaitu kategori pertama, Major Soil Group, mirip grid group, Soil Taxonomy WISDA. Yang kedua, Soil Unit, mirip dengan subgroup, Soil Taxonomy WISDA. Yang ketiga, ada PPT Bogor, Pusat Penelitian Tanah. Terdapat 6 kategori, yaitu seri, sifat fisik khusus horizon utama atau lapisan kurang lebih 50 cm dalamnya. Rupa, sifat fisik umum horizon utama atau lapisan kurang lebih 50 cm dalamnya. Yang ketiga, macam atau subgroup. Kombinasi dari 4, 5, 6, hanya dari 4 dan 6. Yang pertama, warna horizon atau penciri atau lapisan kurang lebih 50 cm dalamnya. Yang kedua, horizon tambahan. Yang ketiga, horizon peralihan antar horizon utama. Yang keempat adalah jenis atau grid group, horizon utama penciri, dan gejala pengikut. Yang kelima, golongan atau ordo perkembangan profil. Dan keenam, kumpulan susunan horizon utama. Next.
Selanjutnya, karakteristik tanah utama di Indonesia. Yang pertama yaitu tanah multisol. Tanah multisol ini merupakan salah satu jenis tanah di Indonesia yang mempunyai sebaran luas, mencapai 45.794 HA atau sekitar 25% dari total luas daratan di Indonesia. Tanah ini dapat dijumpai pada berbagai relief, mulai dari dataran hingga pegunungan. Multisol ini dapat berkembang dari berbagai bahan induk, dari yang bersifat masam hingga basah. Namun sebagian besar bahan induk tanah ini adalah batuan sedimen masam. Tanah multisol ini seringkali ditentukan oleh kandungan bahan organik dan lapisan atas multisol yang mempunyai tingkatan perkembangan yang cukup lanjut, dicirikan oleh penampang tanah yang dalam. Kenaikan fraksi lihat seiring dengan kedalaman tanah, reaksi tanah masam, dan kejenuhan basa rendah. Pada umumnya, tanah ini mempunyai potensi keracunan Al dan miskin kandungan bahan organik. Tanah ini juga miskin kandungan hara, terutama P dan kation dapat ditukar seperti Ca, Mg, Na, dan K, serta kadar Al tinggi. Kapasitas tukar kation rendah dan peka terhadap erosi. Yang kedua yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari endapan lumpur yang terbawa oleh air sungai. Tanah ini tercipta dari erosi yang kemudian diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Tanah aluvial memiliki warna yang kelabu dan memiliki tekstur beragam. Salah satunya berstruktur remah dan sifatnya subur. Tanah ini cocok digunakan untuk bertanam. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan di Indonesia. Tanah aluvial banyak ditemukan di wilayah timur Sumatera, bagian utara Jawa, Kalimantan, dan selatan Papua. Lalu yang ketiga, tanah andosol. Jenis tanah andosol ini di Indonesia berupa tanah mineral yang telah mengalami perkembangan karakteristik. Solum agak tebal, warna agak kecoklatan hingga hitam, kandungan organik yang tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur lemah, remah, dan konsistensi gembur. Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung. Tanah andosol mengandung banyak mineral. Andosol banyak dijumpai pada bahan vulkanik yang tidak padu. Pada ketinggian 750 sampai 3000 mdpl di atas pada daerah beriklim tropika basah dengan curah hujan antara 2.500 sampai 7.000 mm per tahun. Next. Yang keempat yaitu tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini merupakan jenis tanah di Indonesia yang berasal dari abu gunung api atau vulkanis atau mineral letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Tanah yang berkembang dari abu vulkanik tergolong subur dan cocok dijadikan sebagai lahan pertanian seperti hortikultura. Menurut lembaga penelitian pada tahun 1972, luas tanah vulkanik ini di Indonesia sekitar 6,5 juta hektar atau 34% tersebar di daerah-daerah vulkanik dan dijadikan sebagai daerah untuk lahan pertanian terutama bagi tanaman hortikultura dan perkebunan. Jenis tanah ini umumnya mempunyai ciri-ciri berbutir halus, sifatnya tidak mudah tertiup angin, dan jika terkena hujan, lapisan tanah bagian atas menutup sehingga tanah ini tidak mudah erosi. Yang kelima yaitu tanah gambut. Tanah gambut kaya akan bahan organik dan mempertahankan kelembaban dalam jumlah besar. Jenis tanah ini di Indonesia sangat jarang ditemukan di kebun dan sering diimpor ke kebun untuk memberikan dasar tanah yang optimal untuk penanaman. Karakteristik kimia tanah gambut ini yang ada di Indonesia sangat beragam dan ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan, jenis tanaman penyusun gambut, jenis mineral pada substratum atau di dasar gambut, dan tingkat dekomposisi gambut. Yang keenam yaitu tanah humus.
Tanah humus adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Artinya, tanah ini pun bersifat sangat subur. Jenis tanah di Indonesia ini sangat cocok untuk ditanami tanaman padi, nanas, dan kelapa. Tanah humus banyak terdapat di Pulau Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Next. Yang ketujuh yaitu tanah kapur. Tanah kapur merupakan jenis tanah di Indonesia yang berasal dari batuan kapur. Tanah kapur bersifat tidak subur, meskipun demikian tanah ini masih bisa ditanami tanaman seperti pohon jati. Tanah kapur banyak terdapat di daerah Blora, Pegunungan Kendeng, serta Pegunungan Seribu Yogyakarta. Tanah kapur juga bisa dibagi dalam dua kelompok, yakni tanah renzina dan tanah mediteran. Tanah renzina merupakan jenis tanah kapur yang berasal dari hasil proses pelapukan batu kapur yang terjadi di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Karenanya, tanah ini memiliki ciri khas warna hitam dan miskin zat hara. Selanjutnya, tanah inseptisol. Tanah inseptisol terbentuk dari batuan sedimen dan metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman, serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat menopang pembentukan hutan yang asri. Ciri-ciri tanah ini adalah horizon kambing, di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya, jadi sangatlah unik. Jenis tanah ini cocok untuk perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit. Yang kesembilan yaitu tanah pasir. Tanah berpasir memiliki struktur butir tunggal, yaitu campuran butir-butir primer yang besar tanpa adanya bahan pengikat agregat. Ukuran butir-butir pasir ini adalah 0,002 mm sampai 2,0 mm. Tekstur tanah pasir adalah kasar karena tanah pasir mengandung lebih dari 60% pasir dan memiliki kandungan liat kurang dari 22%. Tanah pasir berasal dari batuan pasir yang telah melapuk. Jenis tanah ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah pantai yang disebut sandun atau bukit pasir. Next. Yang ke-10 yaitu tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Yang ke-11 yaitu tanah litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Tanah litosol memiliki ciri khas butiran kasar seperti kerikil. Tanah ini sangat miskin unsur hara sehingga tidak subur dan kurang baik untuk pertanian. Karena sifat tanahnya yang kurang subur, tanah ini cocok untuk ditanami pohon-pohon besar di hutan. Yang terakhir yaitu tanah pondisilik merah kuning. Tanah pondisilik merah kuning ini mempunyai sebaran paling luas di Indonesia dibanding dengan jenis tanah yang lainnya. Demikian juga di Kalimantan Tengah, luasan tanah pondosilik merah kuning ini juga menempati nomor urut pertama dengan sebaran seluas 6.333,693 hektar atau setara dengan 39,29% menurut Bapeda tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tahun 1993 sampai 1994. Tanah pondosilik merah kuning ini adalah tanah yang mempunyai perkembangan profil konsentrasi teguh, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah. Pondosilik merupakan segolongan tanah yang mengalami perkembangan profil dengan batas horizon yang jelas, berwarna merah hingga kuning dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Tanah ini memiliki konsistensi yang teguh sampai gembur atau makin ke bawah makin teguh. Permeabilitas lambat sedang sampai sedang, struktur gumpal pada horizon B atau makin ke bawah makin pejal. Tekstur beragam dan agregat berselaput liat. Di samping itu sering dijumpai
konkresi, besi, dan kerikil kuarsa. Next. Pemanfaatan tanah utama Indonesia. Fungsi tanah tidak hanya sebagai tempat bercangkarnya tanaman, penyedia unsur hara, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari ekosistem. Sebagai bagian dalam sebuah ekosistem, maka fungsi tanah tersebut harus diperhatikan. Sebab bila penurunan fungsi tanah terjadi akan menyebabkan terganggunya ekosistem dan tentunya akan berdampak terhadap makhluk hidup di sekitarnya, terutama manusia. Di tanah, yaitu sebagai sumber daya alam, unsur produksi pertanian, unsur pengatur tata air siklus hidrologi, unsur perlindungan alam atau lingkungan, unsur teknik bangunan atau infrastruktur. Sedangkan untuk fungsi-fungsi tanah menurut Carlin 1997 yaitu mendukung aktivitas biologi, keanekaragaman hayati dan produktivitas, mengatur tata air dan aliran lautan, sebagai saringan, buffer, degradator, detoksifikator, senyawa anorganik dan organik, termasuk limbah industri, rumah tangga, dan limbah atmosfer. Selanjutnya, menyimpan dan mendaur ulang hara dan unsur lain di dalam biosfer, mendukung bangunan dan melindungi kekayaan arkeologi. Next. Fungsi tanah sebagai faktor produksi tanaman yaitu sebagai faktor produksi tanaman, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penyedia kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara, penyedia kebutuhan sekunder tanaman seperti zat-zat pemacu tumbuh, yaitu hormon, vitamin, dan asam-asam organik, antibiotik, dan toksin anti hama, enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara, dan terakhir sebagai habitat biodata tanah. Next. Nah, cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 5 tentang tanah utama di Indonesia. Apabila kami dari kelompok 5 ada kekurangan atau kesalahan baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Banyak terima kasih. Terima kasih buat teman-teman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.